itu menimbulkan semacam trauma yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, adalah melecehkan cita-cita mereka itu. Jadi kalau kita mau demo di depan MK, MK-nya dilindungi total. Tentu saja publik berhak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu gitu. Jumpa lagi dengan DDM. Di samping saya ada orang istimewa, Usman Hamid. Dia seorang aktivis, seorang pengamat politik, seorang lawyer, wah macam-macam. Pokoknya dia ini penting untuk diajak ngobrol. Dan saya dengar dia sekarang ini tengah melakukan perlawanan yang tegas, perlawanan yang konsisten, tanpa ketakutan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Saya untuk bisa mendatangkan Anda tuh 2 bulan saya nunggunya, karena saking sibuknya. Enggak, Bung, bener nggak Anda itu sekarang memang melawan sebuah kekuatan yang ada di individu sebagai selain individu tetapi juga sebagai institusi presiden? Enggak. Oh, enggak. Jalan-jalan aja ini bilang. Oke. Jalan-jalan ke kampus, ya kan. Lihat-lihat ombak. Kalau nggak ada ombaknya, kita buat ombak. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Masalah yang saya pikirkan sekarang itu adalah hilangnya seluruh hasil perjuangan dari para mahasiswa yang berpeluh, berkeringat, dan juga meneteskan darah di tahun 98 itu. Dan itu masih terasa dari suara-suara orang tua mereka, ibu-ibu mereka yang setiap hari Kamis ada di demo, menyampaikan di keluhan, Istana keprihatinan, Negara. harapan. Jauh sebelum Jokowi ke istana, mereka sudah menyuarakan itu. Dan bukan sekedar menyuarakan keadilan untuk anak-anak mereka, tapi seluruh cita-cita anak-anak mereka itu dihormati gitu. Nah, yang sekarang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melecehkan cita-cita mereka itu. Entah itu pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, menghormati supremasi hukum, memisahkan urusan pertahanan dengan politik bagi militer, urusan politik dan keamanan untuk polisi, memperjuangkan otonomi politik untuk daerah-daerah, membatasi kekuasaan. Itu kan semuanya cita-cita mereka yang disepakati oleh berbagai komponen bangsa. Nah, setiap presiden, dari mulai Presiden Gus Dur, Presiden Habibie, selalu berusaha untuk menghormati itu. Ada legasinya lah. Ada legasinya kita bisa rasakan itu. Yang sekarang kok sepertinya justru membalikan semua itu. Menjungkir balikan seluruh cita-cita itu gitu. Jadi tentu saja kita tidak terima. Ada tamu, ya, nggak pernah kita undang sebenarnya, dan nggak pernah ikut di dalam menyusun bangunan rumah besar ini, rumah Indonesia Reformasi. Tiba-tiba dia merusak sendi-sendinya, fondasi-fondasinya. Harus kita hentikan. Kalau enggak rumah ini hancur, sehancur-hancurnya. Gitu kamu. Oke. Gimana cara kita menghentikan? Gimana caranya? Kalau di dalam surat Al-Asr itu tetap berbuat baik, ya kan, dengan kesabaran, tetap beriman, dengan tetap memperjuangkan yang benar gitu, yang hak. Gitu. Nah, saya kira yang sekarang terjadi ini adalah usaha-usaha untuk melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan gitu ya, dengan mendorong persatuan perjuangan yang justru mengingatkan saya lagi pada tahun 90-an ketika masa-masa itu gerakan mahasiswa, kami waktu itu masih muda-muda, berasa bahwa sejarah mengajarkan ya, tahun 66, tahun 74, tahun 78 Bandung,
nggak mungkin mahasiswa melawan sendiri gitu. Nah, setelah saya masuk ke dalam dunia aktivis hak asasi manusia di LBH, Kontras itu bergaul dengan begitu banyak organisasi-organisasi masyarakat sipil, rasanya juga nggak mungkin kita sendirian gitu. Kan kadang ada semacam keinginan untuk menjaga kemurnian perjuangan gitu. Lalu kemurnian perjuangan itu seolah-olah di luar kita nggak boleh gitu. Di luar mahasiswa nggak boleh gitu kan. Di luar aktivis nggak bisa dipercaya misalnya. Ini soal superioritas kelompok. Mungkin bukan superioritas tapi semacam kekhawatiran bahwa kita diinfiltrasi, disusupi yang memang masuk akal. Karena sejak era Orde Baru, bahkan kelahiran Orde Baru terjadi. Itu terjadi gitu. Karena Orde Baru berdiri di atas, bukan hanya di atas puing-puing penghancuran gerakan kiri, tapi ia berdiri dengan menunggangi kekuatan Islam untuk menghancurkan gerakan kiri gitu. Jadi politik saling menunggangi ini gitu ya, terutama dari atas, dari kekuasaan, itu menimbulkan semacam trauma yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Dan akibatnya berpuluh-puluh tahun itu juga nggak muncul kepemimpinan alternatif. Generasi-generasi pemimpin Indonesia kan seperti dibunuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, yang muncul di era reformasi sebenarnya pemimpin-pemimpin yang katakanlah seharusnya sudah muncul di masa-masa sebelumnya, Gus Dur gitu ya. Atau misalnya Nurcholish Madjid. Kan Nurcholish Madjid itu sebelum meninggal stres sebenarnya. Karena kok politik kita seperti ini? Saya ingat betul ketika itu Cak Nur beberapa bulan sebelum meninggal, kami sempat berkumpul, saya diajak almarhum Munir gitu. Waktu itu kami menantang kebijakan Badan Intelijen Negara yang mencurigai para aktivis. Seolah-olah dianggap ingin merongrong negara, menjual negara. Saya yang kebetulan ikut mengetik pernyataannya, Cak Nur resah itu. Cak Nur mengatakan ini, kalau begini kita akan kembali ke era Orde Baru. Terus gimana, Cak? Kita datang ke DPR. Benar, setelah konferensi pers, besoknya kita datang ke DPR sama Cak Nur. Lalu ada refleksi Cak Nur yang lain, dia merasa nggak mungkin kita di civil society aja. Harus masuk politik ini. Gimana caranya? Cak Nur mencoba lewat konvensi Partai Golkar gitu kan. Itu latar belakang. Akhirnya dan geger juga orang-orang, kenapa sih mau apa gitu, sih Cak Nur sih? Iya. Tapi sebenarnya dia mau coba satu eksperimentasi politik bahwa mungkin nggak kita masuk ke dalam politik yang dianggap kotor dan merubah keadaan itu. Ternyata memang nggak bisa itu. Cak Nur mengatakan ternyata saya dianggap nggak punya gizi, nggak punya uang untuk ikut di dalam konvensi Golkar. Nah, tapi kalau kembali ke 90-an, perasaan-perasaan kekhawatiran itu akhirnya pudar ketika memang kekuatan rezim itu sudah sebegitu represif. Jadi bahkan satu-satunya partai yang mungkin bisa menjadi hiasan tentang oposisi di Indonesia, PDI, juga diambil alih kepemimpinannya. Begitu pula P3 yang sebenarnya kalau tanpa P3 mungkin Indonesia tidak akan dianggap negara yang pluralis gitu kan. Juga direpresi ketika itu. Nah, dan akhirnya sekarang ini banyak aliansi yang sifatnya aliansi koersif sebenarnya itu. Selain kolusif. Kolusif itu artinya di aliansi itu dibangun berdasarkan transaksi perkara hukum jangka pendek. Nah, tahun 90-an itu akhirnya mahasiswa, aktivis LSM ibaratnya, orang-orang partai politik termasuk kaum intelektual mulai saling menghubungkan diri gitu. Orang-orang intelektual seperti Marsilam Simanjuntak atau mantan tentara tapi reformis seperti Ali Sadikin gitu, Gus Dur atau LBH di LSM-nya dan lain-lain, mahasiswa yang punya kemampuan mobilisasi dan juga orang-orang partai politik Aberson Sihaloho, Haryanto Taslam dan bertemu, membicarakan keadaan, mencari jalan tengah, gimana caranya supaya kita bersatu. Akhirnya berhasil. Selain memang Orde Baru mengalami kerapuhannya sendiri karena krisis ekonomi yang nggak mampu diatasi, utang dunia yang sudah masuk deadline, sampai dengan kemunduran dari pejabat-pejabat di dalam kemunduran menteri-menterinya gitu kan. Nah itu yang saya lagi pikirin sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya semua kekuatan itu punya semacam rallying point gitu, punya semacam titik temu. Nah, apa titik temunya? Anti KKN, apa titik temunya
pro supremasi hukum, hak asasi manusia. Kalau kata Canur, common denominator. Common denominator. Iya gitu. begitu. Nah itu yang mungkin hanya bisa mengalahkan kekuatan Jokowi. Gitu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kekuatan mahasiswa gimana sekarang? Masih besar. Hanya memang mereka menghadapi pembatasan berlapis. Pertama dari internal mereka sendiri, gitu ya. Jadi banyak, nggak semua sebenarnya pimpinan universitas di Indonesia ini yang mulai ikut-ikut membatasi. Nah berbeda dengan di masa 90-an yang cenderung tidak terlalu aktif gitu ya. Nah tetapi mahasiswa sendiri juga menghadapi pembatasan dari negara. Jadi ketika mereka misalnya menggelar demonstrasi, menggelar kegiatan mengumpulkan mahasiswa, itu dipertanyakan izinnya, dipersulit izinnya. Ditanya orang tuanya, datang segala orang tuanya didatangi gitu ya, diteror gitu. Tapi itu pernah terjadi di masa 98 juga. Orang tua saya didatangi, telepon rumah saya berdering berkali-kali karena keterlibatan saya dalam demonstrasi. Sebenarnya bukan karena demonstrasinya, tapi karena kita di balik layar rapat-rapat untuk mempersiapkan demonstrasi itu. Kadang-kadang di demonstrasi mah kita tidur kan udah kecapean nyiapin gitu. Yang penting masa udah keluar gitu. Tapi karena orang-orang yang berada di balik layar yang menyiapkan demonstrasi itu dianggap berbahaya, mereka jadi sasaran. Nah itu yang sekarang terjadi pada ketua-ketua BEM itu kan. Bahkan 2 minggu lalu saya diundang untuk hadir dalam acara mereka kecil di depan MK. Ternyata di hari H, di blokade beton. Dari mulai Patung Kuda dan arah Abdul Muiz yang ke Harmoni. Gak bisa lewat. Padahal kita nggak lebih dari 20 orang. Cuma nggak lebih 20 orang. Iya. Tapi mohikan semua. Nah, itu saya ketemu dengan orang-orang intelijen, polisi, Intelkam. Kan. Ya mereka menjelaskan ya ini hanya tugas. Mau gimana lagi gitu kan. Dan itu masuk ring 1. Gitu. Yang itu mungkin nggak terbayangkan juga oleh rezim Soeharto. Mereka memblokirnya di kampus gitu kan. Jadi ketika kita mau keluar pagar udah nggak bisa. Itu yang terjadi. Yang paling tidak kami alami di Universitas Trisakti. Yang sebenarnya juga dialami oleh Universitas Muhammadiyah di Makassar ketika itu. Atau di Bandung gitu ya. Atau di Jogja, UGM gitu. Yang baru mau keluar kampus saja udah PHH, pasukan huru-hara, water cannon semua udah ngepung gitu. Nah yang sekarang ini jumlah keamanannya lebih banyak daripada yang hadir. Iya. Nah yang sekarang ini ditambah dengan di lokasinya itu diamankan. Jadi kalau kita mau demo di depan MK, MK-nya dilindungi total. Bahkan tidak ada yang bisa memasuki atau melewati jalan itu. Nah ini kesulitan-kesulitannya gitu. Bahkan kita masih membicarakan bagaimana agar kendala-kendala ini bisa kita atasi gitu. Toh tidak ada satupun di antara kami yang meniatkan kerusuhan atau apalagi kerusuhan rasial seperti 98 itu sama sekali nggak kami inginkan gitu. Justru kita ingin satu praktik bernegara, bermasyarakat, berbangsa yang menghormati hak-hak masyarakat gitu. Nah ini yang ini yang menarik, hampir semua universitas yang ternama, ya, profesor-profesornya itu bunyi sekarang menyampaikan keprihatinan. Dan kelihatannya rada beda nih dengan 98, iya kan? Itu orang-orang yang ya tadi dia dari sudut pendidikan, dari sudut integritas, ya seorang profesor lah, kan relatif inilah dia punya integritas moral gitu. Dia tidak terlalu dependen secara ekonomi. Profesor kan lumayan gede, gitu. Lumayan gede. Nah ini kan satu potensi sebenarnya. Iya, potensi besar. Dan mereka kelihatan betul tidak akan destruktif gitu. Tidak. Sekedar mengingatkan. Iya, ingatkan. Saya kira bisa ini aliansi nggak dengan mahasiswa? Bisa. Justru banyak yang sebenarnya tercetus deklarasinya itu setelah ada dialektika dengan mahasiswanya. Saya kira di UGM misalnya, sebelum Prof. Kuncoro dan kawan-kawan itu menggelar
seruan atau pernyataan keprihatinan yang bernama petisi Bulak Sumur kan ada diskusi-diskusi yang memang sudah berlangsung. Mahasiswa. Ketua BEM-nya, ketua KM-nya, Gilbran misalnya itu sangat aktif. Anak ini masih muda tapi sangat cerdas, sangat artikulatif itu. Sampai 1 jam lalu masih berkomunikasi juga dengan saya. Kemudian aktivis mahasiswa yang sudah bekerja di kampus atau bekerja di LSM seperti Zainal Arifin Mukhtar itu juga ikut mengelola ruang dialektisnya itu, sehingga petisi Bulak Sumur itu tidak ujuk-ujuk muncul gitu kan, benar-benar suatu hasil dari rangkaian akumulasi dari gitu. dialektika di dan internal. semua kekuatan. Betul, saya waktu 98, saya ingat Januari itu saya membaca dan membahas hasil tulisan Ikhlasul Amal Rektor UGM ketika itu yang membahas tentang demokratisasi politik, perlunya amandemen konstitusi, perlunya penghapusan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, itu jadi bahan diskusi kami di tengah keterbatasan informasi ya. Kalau sekarang kan tinggal buka media sosial gitu, semuanya tersedia. Nah tapi memang nggak semua kampus memiliki keistimewaan seperti UGM di mana ruang diskusinya begitu dinamis gitu ya. Ada kampus-kampus yang mungkin dari segi disiplin ilmunya nggak punya FISIP misalnya, nggak punya ilmu politik, jadi jarang bahas politik gitu ya. Atau kampus-kampus yang lain yang memang lebih mengandalkan keterampilan vokasional. Tapi, sorry, dulu ITB itu kan nggak ada FISIP-nya, tapi kan terdepan. Sekarang paling belakang. Paling belakang. Nah ini siapa yang paling duluan, siapa yang paling belakang ini emang jadi lucu gitu. Ini kampus saya Trisakti juga diledek terus kan. Kapan ini Trisakti? Tiba-tiba karena prosesnya cukup panjang, ini minggu ini aksi besar. Nah, justru yang memulai pertama aksi gitu. Jadi kami bukan omon-omon doang. Bukan omon-omon doang. Bukan. Aksi. Kita aksi itu. Saya tidak omon-omon saja. Meskipun ya tentu di seluruh kampus kan nggak monolitik lah. Nggak semuanya mungkin punya pemahaman pemikiran yang sama kan. Orang membaca berbeda, memiliki pengalaman sosial yang berbeda, memiliki kepentingan yang berbeda gitu kan. Sehingga segalanya nggak berlangsung mulus. Kita lihat aja dalam 1-2 hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bayangkan sebagai kekuatan mahasiswa, sebagai agen perubahan, sebagai kekuatan moral, sedikit banyak bisa menolong bangsa ini. Setidaknya mengembalikan Jokowi ke jalur demokrasi. Ke jalur reformasi gitu. Ini ada satu lagi yang menarik. Setelah Pak Mahfud mengundurkan diri sebagai menteri ya gitu. Nah ini diduga kuat, sudah mulai nih di internal kabinet ini ya mulai disorientasi, mulai cari posisi masing-masing. Apakah Anda memprediksi ini juga akan signifikan untuk gerakan masyarakat sipil ini? Mestinya signifikan. Terutama kalau Pak Mahfud melakukannya lebih awal. Nah, saya menghormati seperti saya katakan ke banyak media massa, saya sangat menghormati keputusan Prof. Mahfud dan menurut saya itu seharusnya diikuti oleh menteri-menteri lain. Gitu. Kalau memang masih mau berpegangan pada etika. Tapi tentu Pak Mahfud juga bukan orang yang sempurna kan, sebagai manusia dia juga patut kita pertanyakan, kenapa sekarang Prof gitu kan, kenapa enggak dari dulu gitu ya. Nah, mungkin jawabannya lebih baik terlambat daripada lebih tidak. Baik tapi saya duga, Kang Deddy, ada alasan lain yang mungkin belum diungkapkan. Gitu. Karena saya dengar itu kan ada pertentangan juga di dalam pemerintah, dalam kementerian, terkait beberapa perkara hukum yang belakangan mendapat sorotan media. Apalagi terkait dengan putusan MK. Jadi putusan MK itu bukan hanya ada bias kepentingan atau benturan kepentingan antara paman dengan keponakan dan adik ipar begitu ya. Antara Pak Anwar Usman sebagai ketua MK, Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai keponakan ketua MK dan anak Presiden Jokowi. Bukan hanya itu menurut saya. Tapi juga bagaimana hakim-hakim yang semula kita yakini memiliki integritas, mau berpegangan pada konstitusi, bisa sebegitu jauh menerabas
pagar-pagar konstitusional kita itu. Nah, itu kan di dalam internal pemerintah cukup kuat dibicarakan adanya praktik uang itu kepada sejumlah hakim. Mungkin nggak semua. Dan ada operasi khusus gitu. Nah, siapa yang terlibat dalam operasi khusus? Saya dengar itu Pak Mahfud sudah tahu dan sudah meminta agar orang itu diproses hukum, ditahan. Tapi di dalam praktiknya istana seperti tidak setuju. Nah, itu yang akhirnya menjadi pemantik akhir dari sikap Prof. Mahfud mengundurkan diri. Gitu. Nah, kalau itu benar, harusnya Pak Mahfud menjelaskan itu. Sehingga pertanyaan orang bahwa kenapa nggak dari dulu Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud bisa jelaskan. Memang di awal tuh saya seperti ragu, katakanlah kan terus terang nggak apa-apa sebenarnya. Ya saya salah, kenapa nggak harusnya dari awal ketika saya dicawapreskan kan? Karena belum yakin di awal itu misalnya setelah gitu. Dapat informasi yang ini, wah ini benar prinsip. Benar, gitu. Mestinya begitu. Kang Deddy saranin dah. Nah jadi mungkin ada hal-hal lain juga yang saya kira belum terjelaskan dari Prof. Mahfud itu. Dan tentu saja publik berhak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu. Gitu. Supaya segala penyimpangan ini diketahui masyarakat. Dan masyarakat bisa ikut membantu. Gitu. Termasuk gerakan mahasiswa ini juga harusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga ikut membantu menyiapkan mungkin bantuan logistik atau menyiapkan dapur umum kalau seandainya jadi membesar gitu ya kan 98 begitu sebenarnya. Dan yang mungkin menguntungkan juga adalah peran media relatif sekarang masih belum diganggu lah gitu ya. Cukup bisa menginformasikan segala hal gitu tanpa ada rintangan-rintangan. Ini closing statement. Closing statement. Oke. Untuk publik, untuk Pak Jokowi terutama. Pak Jokowi, saya kira banyak orang dulu menghormati Anda itu dan banyak orang punya harapan. Saya pribadi terus terang mohon maaf karena dari awal saya kritis terhadap Anda dan juga saya sempat menolak tawaran untuk bergabung dengan tim Anda di bahkan bulan-bulan menjelang Anda menjadi presiden. Di kementerian atau di komisaris. Waktu itu. Tapi saya kira harapan orang itu nggak boleh dikecewakan. Bukan hanya harapan, tapi juga cita-cita begitu banyak orang yang telah mengeluarkan keringat, peluh keringat, air mata, darah untuk Indonesia ini harus Anda hormati. Gitu. Jadi saya kira hentikanlah segala penyelewengan konstitusi ini, penyelewengan kekuasaan ini. Jadi biarkan Gibran tumbuh besar sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemuda gitu. Kaisang biar tumbuh gitu ya. Nggak perlu dibantu. Saya kira terlalu besar ongkosnya kalau Anda sebagai presiden terus-menerus menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan partisan, kepentingan keluarga. Jangan tuduh kampus membawa kepentingan partisan, sementara secara kasat mata justru kepentingan partisan itu terasa di dalam kekuasaan kepresidenan Anda itu. Jadi dengan segala hormat, hentikanlah. Itulah bincang-bincang saya sama Bung Usman Hamid, keprihatinan, harapan, semoga didengar oleh semua pihak, terutama Pak Jokowi sebagai presiden. Sampai jumpa.